Halo semuanya, balik lagi di channelnya Metri Beauty Salon. Kemarin aku lama banget nggak bikin video karena aku lagi fokus lahiran. Kalau kalian selalu lihat video-video aku, kenapa kok badanku aku agak gendut sekali? Itu karena aku lagi hamil. Makanya aku selalu pakai daster dan aku nggak bisa nge-record lama-lama, nggak bisa maksimal juga jelasinnya karena posisi aku lagi hamil. Dan video kali ini aku mau jelasin step-step atau bukan step-step sih, lebih ke kenapa hasil smoothing itu kadang-kadang hasilnya nggak maksimal. Kalian tonton video ini sampai habis. Nah, beberapa orang ada WA aku tanya kenapa hasil smoothingannya kok nggak bagus ya, kenapa ya kak? Jadi gini, rata-rata terkadang kalau kita smoothing hasilnya kurang maksimal itu yang pertama karena obatnya terlalu sedikit. Jadi kalau kita punya salon, kita tuh nggak bisa yang namanya pelit sama obat. Karena apa? Setelah kita olesin di sini di rambut kita itu kan dia agak kering nih. Kita tunggu 30 menit misalkan. 30, tergantung cara kalian masing-masing ya. Ini aku bilang cara salon aku. Kalau di tempat aku habis dioles di rambut, kita tunggu 30 menit. Dan masa 30 menit itu tadi, itu kan di rambut kering obatnya. Nah, setelah 30 menit kita oles lagi sedikit lagi di sininya deket pangkal kepala, terus kita tarik ke bawah. Gunanya apa? Satu, untuk kita tambahin ya, supaya obat ini nih benar-benar meresap banget dan rata di rambut-rambut kita gitu. Jadi hasilnya nanti maksimal. Dan yang kedua, terkadang itu kurang catokannya. Nyatoknya kurang mateng banget. Catokan mateng itu yang seperti apa? Catokan yang sudah benar-benar mateng itu seperti yang kalau rambut kayak kesetrum jadi berdiri-berdiri gitu, itu dikatakan catok kalian itu mateng banget. Terus yang faktor ketiga itu kebanyakan para pelaku usaha salon itu dieminnya itu terlalu sebentar. Nggak bisa, kalau dieminnya terlalu sebentar itu nanti berpengaruh di rambutnya. Tapi tidak tentu juga, terkadang kita juga harus lihat jenis-jenis rambut. Kalau rambutnya helaiannya tipis-tipis kayak gitu tuh berarti memang nggak perlu terlalu lama untuk didiemin. Tapi kalau yang jenis rambutnya itu gede-gede itu dieminnya agak lama. Jadi kayak gitu, harus benar-benar kita cek benar-benar ya, kayak jenis rambut ini tuh kecil-kecil atau gede-gede, itu harus kita perhatikan karena setiap jenis rambut itu penanganannya beda-beda, nggak bisa kita pukul rata. Kalau kita pukul rata hasilnya juga kurang maksimal. Yang di rambut yang si A hasilnya bagus karena mungkin cocok dengan metode yang kita terapkan, tapi belum tentu di rambut yang B ini hasilnya maksimal. Jadi harus kita bedakan benar-benar mana yang rambut A, rambut B, rambut C. Ini kita harus tahu karakteristiknya dulu. Jangan sampai kita asal kerjain, asal pukul rata. Aku sendiri yang punya salon dan jam terbang sudah tinggi aja kadang suka kecolongan. Kecolongannya itu ketika pegawai nggak kurang paham hal seperti itu, otomatis mau nggak mau kita yang benerin. Solusinya seperti apa? Solusinya kita revisi ulang. Revisi ulangnya kita tetap harus ngulang di step yang pertama, kayak begitu. Jadi kalau kalian nemu kasus rambut habis di smoothing kok hasilnya nggak maksimal banget ya, caranya gimana nih? Kalian jangan pernah panik ya, kalian harus ngerevisi ulang di step yang pertama. Caranya ya hampir sama, tapi kita harus tahu benar-benar jenis rambut dan
yang perlu diperhatikan lagi obat-obatan yang kita punya. Kita harus punya beberapa jenis obat. Untuk rambut yang strong sendiri, yang normal sendiri, itu kita harus punya. Jangan kita cuman terpaku dengan satu jenis obat aja. Nggak bisa seperti itu. Karena apa? Karena rambut setiap orang ini beda-beda. Kita nggak bisa pukul rata. Terus kita juga harus punya yang namanya antifreeze. Antifreeze itu untuk apakah? Antifreeze itu untuk disemprotin di rambut supaya nggak ngekrus. Ngekrus itu yang kayak seperti apa? Ngekrus itu yang kayak di rambut gini ya. Itu kayak ada gerigi kecil-kecil itu namanya ngekrus. Itu biasanya kejadian kalau kalian nyatoknya kurang matang, biasanya kayak begitu. Jadi seperti itu aja sih rata-rata rambut yang nggak jadi selama di smoothing itu kasusnya ya cuma itu aja. Makanya kita sebagai para pelaku usaha salon kita harus ngalahinnya seperti apa? Satu, kita ngalahin ngerevisi, dan kita nggak boleh ngecas lagi loh ya, kita nggak boleh ngecas lagi. Itu adalah tanggung jawab kita. Supaya apa? Kita punya nama salon juga masih baik. Yang kedua, kita harus benar-benar care sama customer kita. Kayak seperti itu. Jadi kalian kalau punya kasus rambut seperti itu, kalian jangan pernah panik. Harus tetap tenang dan harus direvisi. Caranya ya seperti yang aku bilang barusan. Kalau di tempat aku, step untuk smoothing itu setiap rambut itu penanganannya beda-beda. Jadi misalkan kalau dari rambut yang berwarna itu kita harus posisi rambutnya harus basah. Kalau rambut normal otomatis harus dikeringin total. Terus ngolesnya pun kita tunggu 30 menit. Habis itu kita oles lagi yang kedua. Oles yang kedua ya tetap dengan menggunakan obat step pertama. Kenapa harus dioles lagi, Kak? Apa nanti nggak rugi dan lain-lain? Tidak sama sekali. Karena apa? Di 30 menit pertama itu obat meresap di rambut. Supaya lebih meresap lagi dan hasilnya maksimal, otomatis kita harus oles lagi. Aku ulang-ulang ya penjelasanku ini supaya kalian gak tanya-tanya lagi. Karena apa? Aku belum tentu selalu bisa balesin chatting-chatting kalian. Karena apa? Kesibukanku juga banyak. Aku juga kerja, aku juga ada murid juga fokus, ada anak juga gitu. Jadi kemungkinan untuk nge-replay kalian punya WA ataupun kalian punya komentar di YouTube itu jarang aku baca. Bukan jarang aku baca, cuman terkadang mau bales itu sudah nggak sempet. Nah ini tadi aku lagi ada waktu sedikit, jadi aku bikin video ini. Jadi misalkan kalau kalian ada yang nggak ngerti, kalian bisa tanya ke aku. Insya Allah aku akan jawab satu persatu. Itu aja sih video yang mau aku bagi buat kalian. Terima kasih buat kalian yang sudah add, sudah follow, sudah subscribe YouTube aku, Instagram aku. Terima kasih semuanya. Dan buat kalian para pelaku usaha salon, di bulan-bulan Desember ini semua masa perdagangan itu sedikit kurang bagus. Semoga kita masih bisa bertahan di masa pandemi ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sukses selalu buat kalian.